Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 10 khusus dan dari kelompok 6 akan mempersembahkan sebuah vlog singkat yaitu tentang materi sejarah. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Dalila Pratiwi, biasa dipanggil Dalila. Dan di sebelah saya, Baik, perkenalkan nama saya Nur Hafizah B, saya biasa dipanggil Hafiza. Perkenalkan, nama saya Anissa Miftahul Jannah, biasa dipanggil Ais. perkenalkan nama saya Nur Uliatul Jannah, biasa dipanggil Ulia. Perkenalkan, nama saya Maulidya Nur Kolbi, akrab dipanggil Kolbi. Perkenalkan, nama saya Rama Daniel Makfira, akrab dipanggil Kira. Perkenalkan, nama saya Andini Kisi Zakia Pameneri, akrab disapa Andini K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanet, perkenalkan saya Putri Dalila Pratiwi dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman-teman saya tentang materi sejarah yang telah mereka pelajari di sekolah. Yuk ikutin kasoran kami. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi sekarang ini kita kedatangan teman kita yang akan saya wawancarai tentang materi sejarah. Oke, Ais, saya ingin bertanya. Coba jelaskan tentang materi sejarah, manusia, ruang, dan waktu. Baik, adapun materi tentang unsur sejarah yang dimana itu adalah manusia, ruang, dan waktu. Penjelasannya, manusia adalah pelaku yang dapat ditempatkan di dalam objek sekaligus subjek di dalam peristiwa sejarah. Sedangkan ruang adalah tempat di mana terjadinya sebuah peristiwa sejarah yang dimana di dalamnya berbagai aspek geografis. Sedangkan waktu adalah unsur yang sangat penting dalam sejarah serta bersifat mutlak dan yang akan menceritakan apa yang terjadi di peristiwa. Baik, terima kasih banyak ya Ais atas penjelasannya yang sangat jelas dan rinci. Oke, kita akan mencari mangsa selanjutnya untuk diwawancarai. Oke guys, saya melihat mangsa baru. Kameramen arahkan ke sana dulu. Ya, manusia yang sangat ambis sekali ya, cocok sekali untuk kita wawancarai selanjutnya. Hai, bisa saya wawancarai? Ya bisa. Oke, sekarang saya bertanya Kak, apa itu historiografi? Oh, jadi historiografi itu kan penulisan sejarah. Nah, penulisan sejarah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada historiografi tradisional. Yang kedua itu ada historiografi kolonial. Yang ketiga ada historiografi Indonesian sentris. Dan yang terakhir itu ada historiografi modern. Jadi seperti itu. Ya oke, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke mangsa selanjutnya. Oke guys, jadi dapatkah lagi mangsa baru? Arahkan dulu ke situ kameramen. Sayang sekali duduk di situ, kayak tidak ada temannya, temani duduk. Tapi ayo Mi, wawancarai. Bisa ku wawancarai Ki? Oh boleh. Oke, maka minta gitu menjelaskan apa yang kita ketahui tentang sumber sejarah. Sumber sejarah itu adalah sumber asli yang mengandung informasi bersejarah penting. Nah, sumber sejarah ini terbagi berdasarkan bentuknya dan sifatnya. Nah, sumber sejarah berdasarkan bentuknya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama sumber tertulis, dan yang kedua itu ada sumber tulisan, yang ketiga itu ada sumber benda yang berdasarkan sifatnya itu ada 3. Yang pertama sumber sekunder, primer, dan tersier. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, penjelasan yang sangat-sangat jelas dan rinci ya. Oke, kita lanjut ke mangsa selanjutnya. Oke guys, jadi saya mendapatkan mangsa baru lagi, arahkan ke sana. Ya oke, kita langsung saja wawancarai. Hai, boleh ku wawancarai Ki? Boleh. Oke, jadi mau wawancarai Ki dan bertanya tentang apa yang kita ketahui tentang ilmu sejarah. Oke. Kak, Miku! Yang pertama, fakta sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu dan dapat dibuktikan kebenarannya. Terdiri dari fakta keras objektif dan fakta lunak subjektif. Yang kedua, konsep sejarah adalah ide yang digunakan untuk memahami fakta sejarah. Contohnya, perubahan, waktu, dan kontinuitas. Yang ketiga, unsur sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena memiliki batang tubuh keilmuan, a body of knowledge, atau metodologi yang spesifik. Ada objek, ada metode, dan ada tujuannya. Ruang untuk sejarah ada 4. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Dan yang terakhir, sejarah sebagai seni. Kak, kenapa Ki ambil Miku? Tapi tidak apa-apa, bagus sekali ya penjelasannya. Sangat-sangat jelas dan rinci. Oke, kita lanjut ke mangsa selanjutnya. Oke guys, jadi saya sekarang sedang mendapatkan mangsa baru. Kayak orang bingung-bingung, kenapa itu dibikin di? Ayo. Iya, kenapa? Apa kita bikin? Anda jika lihat jika ini bingung
Enggak juga, kenapa ada jangkar di daratan padahal biasanya itu jangkar di bawah laut ditinggal. Astaga deh. Boleh nggak tuh wawancarai kita? Iya boleh sekali. Moka bertanya, apa saja yang kita ketahui tentang metode penelitian sejarah? Oke, jadi metode penelitian sejarah adalah cara atau langkah-langkah statis yang digunakan oleh peneliti atau para sejarawan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, data, atau bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Ada 4 tahap utama dalam metode penelitian. Yang pertama ada heuristik, yang kedua kritik sumber, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat atau yang terakhir historiografi. Oke, terima kasih banyak Kalbi atas penjelasannya. Lucu sekali ya. Oke, kita lanjut ke mangsa selanjutnya. Capek sekali muka. Tapi ada kulihat orang di situ bagus sekali kurasa-rasa untuk diwawancarai. Jadi nggak apa-apa jadi satu orang lagi. Ayo. Bisa aku wawancarai? Boleh kan? Oke, jadi Moka bertanya sesuatu tentang materi sejarah. Apa mau kita jelaskan? Moka jelaskan saja pengertiannya jadi supaya kita tahu apa itu sejarah. Ya, oke, boleh. Sama manfaatnya juga kak. Ya. Jadi pengertian sejarah kita mulai dari secara bahasa atau secara etimologis. Nah, sejarah dalam bahasa Arab yaitu syajaratun yang diambil dari kata pohon kayu. Nah, yang kedua itu dari bahasa Yunani yaitu historia, dan dalam bahasa Inggris yaitu history, dan dalam bahasa Jerman itu Geschichte. Nah, secara istilah sejarah adalah suatu peristiwa-peristiwa penting pada masa lalu dalam kehidupan manusia yang dimana disusun secara ilmiah dan dapat dipahami maknanya. Nah, oke, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya yang sangat-sangat jelas. Oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman sekalian, karena hari juga sudah mulai gelap, itulah tadi beberapa orang yang saya wawancarai tentang materi sejarah. Mungkin cukup sekian dulu wawancara saya pada hari ini. Saya Putri Dalila Pratiwi, pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman sekalian.